Tidak hanya di Jakarta, BMKG memperkirakan cuaca ekstrim bakal melanda sejumlah daerah pada 27 Desember 2022 hingga 2 Januari 2023. Dampak cuaca ekstrim pun mulai dirasakan masyarakat. Mengantisipasi dampak cuaca ekstrim, Presiden Joko Widodo mengimbau masyarakat untuk mengikuti setiap informasi BMKG. Kita simak laporan khas redaksi. Libur tahun baru kali ini cuaca tidak bersahabat. Dampaknya pun dirasakan masyarakat yang ingin beraktivitas, diantaranya wisatawan. Seperti yang dialami ratusan wisatawan asing dan lokal yang sedang berlibur di Karimun Jawa, Jawa Tengah pada akhir pekan lalu. Mereka terjebak di pulau wisata itu karena kapal penyeberangan tidak beroperasi. Meski akhirnya berhasil dievakuasi dari Karimun Jawa, sejumlah wisatawan mengaku kecewa karena sempat terjebak tidak bisa pulang. Tapi murni ini kesalahan pemerintah karena ritual tahunan. Harusnya kalau memang diprediksi bulan-bulan Desember itu badainya besar, gelombangnya tinggi, ya sediakan kapal-kapal besar, bukan kapal-kapal 300 penumpang seperti Ekspres Bahari. Dari BMKG itu sudah memberikan warning sejak tanggal 22 sampai akhir Desember itu cuaca ekstrim. Nah ini sudah kita berikan jauh-jauh ke Biro Travel Agent. Nah, mungkin salah komunikasi aja lah. Selain wisatawan, cuaca buruk juga menghambat aktivitas warga. Rabu pagi, Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Jawa Timur, sejumlah calon penumpang terlihat tertidur di ruang tunggu dan teras pelabuhan menunggu kapal penyeberangan. Sejumlah calon penumpang kapal mengaku mereka sudah berhari-hari menginap di pelabuhan hingga uang dan perbekalan habis. Cuaca, Pak. Cuaca ya. Kenapa kok memilih bertahan di sini, Pak? Ya karena bayar hotel sudah tidak mampu, Pak. Tidak mampu. Iya. Terus ada fasilitas yang diberikan oleh pihak pelabuhan nggak, makan atau apa? Belum. Nggak ada sama sekali. Belum ada. Kalau tidur? Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan potensi pertumbuhan awan cumulonimbus atau awan gelap terjadi pada 27 Desember 2022 hingga 2 Januari 2023. Awan gelap ini dapat menimbulkan angin kencang dan menambah tinggi gelombang. Dwi Korita pun meminta warga yang tinggal di kawasan pesisir untuk mewaspadai banjir rob. Kalau yang hingga 2 Januari, yang perlu diwaspadai, potensi hujan lebat hingga sangat lebat, bahkan bisa berkembang ekstrim sampai 2 Januari, terjadi di wilayah Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Sementara itu, Presiden Joko Widodo yang ditemui usai melantik Kepala Staf TNI Angkatan Laut yang baru mengimbau masyarakat untuk mengikuti informasi BMKG untuk mengantisipasi dampak cuaca ekstrim. Ikuti semua informasi dan ikuti semua yang disampaikan oleh BMKG. Cuaca ekstrim juga menimbulkan potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Warga di lokasi yang rawan bencana longsor dan banjir diminta mewaspadai intensitas hujan yang tinggi. Tim Liputan CNN Indonesia.